Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maka bau takwa astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat An-Naml, surat yang ke-27, juz yang ke-20. Beberapa hari yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana penentangan dari orang-orang yang mengejek Rasul, yang tidak meyakini, ragu-ragu terhadap akhirat. Mereka menyatakan, kalau kita sudah jadi tanah, apakah bapak-bapak kita juga akan kembali lagi utuh, kembali lagi menjadi makhluk? Dan itu adalah ejekan dari orang-orang yang tidak mempercayai akhirat. Juga pernyataan tentang bahwa mereka juga sudah dijanjikan azab dari zaman dulu ya. Kok azabnya, kiamatnya nggak datang-datang? Ini mah cuma dongeng ataupun cerita-cerita zaman jadul saja, zaman dulu. Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada mereka, jalanlah engkau ke bumi ini, lihat hasil orang-orang yang mendustakan seperti kamu. Ada Ahqaf di sana, ada Hijr di sana, ada cerita tentang kaum Nabi Lut di sana, dan mereka sudah biasa jalan ke sana ke sini itu dan melihat bekas-bekas kampung atau negeri yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan ya. Bagi orang-orang yang berdosa dapat azab di dunia saja, sudah dapat azab, apalagi di akhirat ya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-70 surat An-Naml, surat ke-27. Ayatnya yang ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahzan 'alaihim wala takum fi dhaiqim mimma yamkurun. Janganlah engkau sedih, janganlah engkau galau. Janganlah engkau sedih terhadap mereka, dan janganlah dadamu sempit atau sesak karena tipu daya mereka, makar mereka, rencana jahat mereka. Nah, ini larangan dari Allah kepada Rasulullah supaya jangan galau terhadap orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang tidak mau diajak menuju jalan Allah. Jangan galau, jangan pusing. Mereka sudah mendapati nasibnya sendiri. Dan ini juga menunjukkan sensitivitas hati seorang nabi, rasa peduli seorang nabi terhadap umatnya yang menolak dia, dan dia tahu bahwa itu akan terkena azab. Makanya Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang sangat belas kasihan ya, kepada orang-orang, sampai diminta minta izin malaikat untuk menghancurkan kota Taif dengan cara membalikan satu gunung. Itu tidak diizinkan sama Nabi. Jangan-jangan nanti kali-kali aja anak cucunya mau beriman. Jadi memang penentangan Nabi pada saat itu, dan seluruh Nabi serta orang-orang yang menyeru kepada Allah pasti ada penentangnya itu.
Orang-orang yang menjaga keimanan umat Islam itu pasti ada penentangnya. Orang-orang yang menjadi tokoh atau menjadi pemimpin di kalangan umat Islam yang menyeru kepada Allah selalu ada penentangnya. Bukan cuma zaman jadul, sekarang yang akan datang begitu juga. Ya. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ditentang habis-habisan, ya. Sampai ditaruh kotoran unta di atas punggungnya, ya. Sempat dicekik, ya. Mau dibunuh. Dan pernah Rasulullah SAW itu diisolasi, di penjara, kalau bahasa kita itu diisolasi selama 3 tahun di Si'ib Abu Thalib. Di Si'ib itu artinya di lembah Abu Thalib. Diisolasi Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang beriman pada saat itu, ya, selama 3 tahun. Nggak boleh nikah sama orang-orang yang ngumpul di situ, dan tidak boleh berdagang. Jadi pernah tuh Rasulullah merasakan penjara kampung lah kalau bahasa kita, nggak boleh kemana-mana. Kita nggak tahu gimana jalan cerita makanan masuk ke mereka itu. Ya. Sebagian ada yang kafir juga tuh ngikut, karena Abu Thalib, ya, karena ngikutin pemimpin Abu Thalib. Ya. Jadi pernah diisolasi dia itu. Rasulullah SAW pernah merasakan isolasi, pernah merasakan penjara kampung lah. Dan biasanya ulama-ulama tuh begitu tuh. Ya, Hamka dulu pernah di penjara, ya. Beberapa ada imam juga, imam mazhab fikih juga ada yang di penjara, ya. Bahkan yang dibunuh tidak sedikit. Ulama-ulama kita zaman penjajahan Belanda, ya, termasuk zaman PKI itu banyak berusaha dihancurkan. Kenapa? Karena orang yang menyeru ke jalan Allah pasti ada yang menentang. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW waktu itu juga memiliki pengikut yang berusaha dihancurkan. Ya. Ada Bilal, ada Amr, ya. Yang apalagi orang-orang miskin, ya. Habis itu sama mereka, ya. Bahkan pernah dinyatakan, ya, wahai Nabi, mata nasrullah, wahai Nabi, mana pertolongan dari Allah. Lalu Nabi menyampaikan hadisnya, zaman dahulu orang memegang agama Allah, kata Nabi, ada yang dipendem kepalanya, dipendem badannya, kemudian kepalanya digergaji, kata Nabi. Ada yang diletakkan di tanah, disisir pakai sisir besi sampai kulitnya terkelupas. Ya. Kamu terlalu terburu-buru gitu. Dia menyampaikan begitu Nabi kepada orang-orang yang waktu itu memang berat. Ya. Sampai Nabi menyebutkan akan datang masanya orang berangkat dari San'a ke Hadramaut, itu tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah. Atau gangguan binatang buas dan sebagainya. Artinya betapa aman dari San'a ke Hadramaut nanti, dan itu terjadi, ya, ketika Islam masuk ke Yaman. Jadi aman. Dan memang tahun-tahun di Mekah itu tahun-tahun berat. Ya, ini kan Nabi Muhammad SAW, ya, diperintahkan Allah untuk tidak galau terhadap orang-orang kayak gitulah. Orang-orang yang menyembah harta. Kenapa menyembah harta? Karena mereka beranggapan kalau Nabi Muhammad itu jadi atau dakwanya diterima, ya, repot ini masalah harta ini di kita itu repot. Kenapa? Kita harus ngasih ke orang, gitu. Kita nggak bisa sembarangan mengolah haji waktu itu. Orang-orang yang menyembah harta itu orang yang pertama kali takut terhadap dakwahnya Nabi. Ya. Karena semua diukur dengan uang. Ya. Ukurannya adalah uang. Coba kita lihat bagaimana Abu Jahal misalnya jalan gitu, ya.
Ada yang memuji-muji ya, penyair-penyair atau Abu Sofyan waktu itu. Ketika dipuji-puji ya oleh penyair-penyair yang brengsek, ada penyair yang brengsek. Ada orang yang mulutnya tuh brengsek, memuji-muji orang, lalu orang itu diharapkan memberikan sesuatu. Dan memang pada saat itu Abu Sofyan memberikan duit ke mereka. Ya, tuh ambil. Kamu udah memujiku, bagus ini. Jadi dasarnya adalah harta. Dasarnya adalah uang. Ini orang-orang yang paling pertama berusaha menghancurkan dakwah Nabi. Jangan kita jadi pengikut orang kayak gini kawan. Kadang-kadang begitu tuh. Yang dilihat apa yang Anda berikan padaku. Ya. Nabi pertama-tama kali dakwah itu yang menerima siapa? Budak, orang miskin. Ya. Nah, apain ikut orang-orang kayak gitu? Nggak ada duitnya, nggak ada uangnya. Ya. Coba yang lihat, yang ikut tuh Muhammad itu orang-orang miskin, bau juga, kadang budak-budak. Ya. Kita kalau nempel sama orang-orang kayak gitu, level kita langsung jatuh. Nah itu kira-kira begitu. Kembali lagi kepada ayat, wala tahzan alaihim wala takum fi dhaiqim mimma yamkurun. Enggak usah takut, enggak usah sedih, enggak usah sempit hati, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi terhadap rencana-rencana jahat mereka, makar mereka. Gimana caranya supaya kelompok orang-orang yang menuju Allah ini kita hancurkan, kita kurangi pengikutnya, kita tarik kembali ke jalan-jalan kita, jalan-jalan yang memang udah jadi udah jadi khasnya kita. Tarik pengikut-pengikutnya, kembalikan lagi kepada agama kita, ya. Kepada cara hidup kita, bukan cuma agama kita, cara hidup kita, cara kita foya-foya, santai. Kalau perlu pesta-pesta, ya. Uang dihamburkan, ya. Kumpul-kumpul, ya. Setelah kumpul senang-senang. Itu cara kita, jangan ngikutin dia. Naudzubillah nih kalau kita mengikut orang-orang seperti ini. Dhaiqim mimma yamkurun. Gak usah sempit dada engkau ya Nabi, ya Muhammad SAW, dengan rencana-rencana jahat mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Gak usah takut, mereka membuat makar, mereka membuat rencana, mereka membuat rapat-rapat yang berusaha menghancurkan orang-orang yang menyuruh kepada Allah. Ya. Allah lah pembuat rapat, Allah lah pembuat rencana yang paling baik, gak usah takut. Kemudian ayat selanjutnya, jamaah kampung taqwa astan rahimahullah, ayat ke-71 surat An-Naml. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka berkata, mana azab yang engkau janjikan kalau engkau benar ya Muhammad? Mana sesuatu yang engkau janjikan, kami bakal dapat azab, kami bakal dapat neraka, kami bakal dapat kesusahan di dunia jika engkau orang yang benar. Orang-orang begitu. Dia ngomong dulu dari zaman jadul itu ada omongan tentang azab, mana nggak ada, nggak kelihatan. Padahal matanya selama ini kalau dia jalan berdagang kanan dan kiri, utara dan ke selatan, itu dia ketemu dengan runtuhan kampung-kampung, negeri-negeri yang dihancurkan Allah. Tapi dia bilang mana azabnya, mana, bawa kemari, bawa ke Mekah ini, bawa. Bahkan di ayat juz 29 itu dinyatakan bahwa penjaga neraka itu ada 19 orang. Ada Abu Jahal atau Abu Lahab itu ngomong, ya udah yang 18 saya yang hajar, kamu sisanya deh gitu. Sampai kayak gitu penghinaan. Ya. Penjaga neraka ada 19.
Kemudian kata Abu Jahal atau Abu Lahab, saya lupa. Mana yang 18 tuh saya yang hajar tuh di neraka biar kita hancurin. Yang satu kamu keroyok gak apa-apa. Begitu sombongnya. Ya, ketika disampaikan azab neraka dan sebagainya, dia sampai bilang, mana hadzal wa'du yang kamu janjikan azab itu. Auzubillah min dzalik, kalau kita sampai menantang azab ya. Karena namanya azab itu tidak menyisakan ya. Tidak menyisakan harapan apapun ketika azab sudah datang ya. Ketika orang-orang yang mengikuti petinggi-petinggi yang menyembah nafsu ya, ilahahu hawahu, ilahnya Tuhannya adalah hawa nafsu. Orang itu dan pemimpin-pemimpinnya, kemarin saya sudah sampaikan bahwa ada sekitar sebulan 2 bulan yang lalu berantem di neraka. Kalau bisa lihat di Facebook kami ya. Kayaknya udah saya masukin ke YouTube. Ya. Pengikut dengan pemimpin berantem di neraka. Adu omong sembari disiksa. Kamu sih gara-garanya kamu yang ngajak-ngajakin aku ke situ. Salah sendiri, kenapa kamu mau ngikut ke aku? Kamu kan punya kepala, punya isi. Emang isi kepala nggak ada. Ribut. Kenapa? Karena di dunia dia saling mendukung untuk menghancurkan jalan Allah. Di dunia tuh mereka ketika di akhirat dia ribut. Ngomong lagi tuh gara-gara setan tuh saya. Ngapain nuduh-nuduh saya? Saya juga masuk ke neraka. Kamu mau ngikut-ngikut aja sih. Nauzubillah min dzalik. Ilahahu hawahu, yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Bakal dapat untung gede nih kalau kita ngikut yang kayak gini. Ya. Bakal sejahtera hidup saya ini. Ya. Kalau kita ngikut orang-orang kayak gini, diambil hartanya, diambil ini. Nauzubillah. Jangan pernah berpikir ya sesuatu yang diambil dari orang yang zalim itu bakal membahagiakan kita. Sekali lagi ya. Jangan pernah berpikir sesuatu yang kita ambil dari orang zalim, kita mendukung kezaliman, itu bakal membahagiakan kita. Semuanya bakal sengsara. Ya. Kan kita bisa lihat ya. Bedanya Musa dengan Fir'aun ketahuan. Fir'aun mewah. Semua ada tersedia ya. Sampai orang Bani Israel itu ketika dibebaskan sama Musa, dia nanya, aduh ngapain kita Musa kemari-kemari, mendingan kita waktu kemarin tuh, waktu zaman Fir'aun dapat makanan, dapat ini semua, dikasih fasilitas. Ihbitu ila Misr, kata Nabi Musa, pergi kamu ke Mesir, baliklah kamu ke dunia perbudakan. Dunia orang yang tidak menyembah Allah, dunia hanya diinjak-injak hanya karena harta dunia. Itu tegas Nabi Musa. Ihbitu ila Misr, pergi kamu, pulang kamu ke Mesir. Kamu sudah dibebaskan dari Fir'aun. Fir'aun sudah tenggelam di belakang kita. Kamu bisa lihat anak-anak kamu sekarang jadi selamat karena tidak dibunuh sama mereka. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka menyembelih anak lelaki kamu dan membiarkan anak perempuan kamu. Udah begitu kamu masih gak bersyukur ya. Jadi kembali lagi kepada ayat, mereka bertanya, hadal wadu, mata hadal wadu, mana? Mata hadal wadu yang kuntum shadiqin, mana azab yang kamu janjikan? Ditantang begitu Nabi, bohong aja ente mah, ngebokis, bohong, hoak meren. Dari dulu udah ada ancaman-ancaman kayak gitu, nggak ada tuh begitu. Nah itu orang yang sudah terpesona dengan dunia. Ya, jemaah kampung takwa astan rahimahullah, siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat ini. Kita lanjut ke ayat 72 surat An-Naml.
Qul asa ayyakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Katakanlah ya Muhammad, bisa jadi, mungkin saja sebagian azab ya, yang kamu ingin disegerakan sudah menghampirimu. Wah, ini ancaman dari Allah. Bisa saja sebagian dari azab, sebagian dari kesulitan ya, yang bakal datang itu sudah dekat menghampirimu. Sesuatu yang kau minta disegerakan bisa jadi sudah ada di depan matamu. Ini ancaman dari Allah. Ketika ditanya mana azab, ini ancaman dari Allah. Bisa saja ketika kita membonceng motor, belakangnya itu udah azab gitu. Yang kita bonceng itu bukan orang, tetapi azab gitu. Nggak kebayang sama kita ini. Ini ancaman dari Allah. Kita coba lagi baca ya. Qul asa ayyakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Katakanlah, bisa saja, mungkin saja sebagian yang kamu minta disegerakan azab tersebut udah menghampiri. Dan ini terjadi ya. Abu Jahal, Abu Lahab azabnya di mana? Di sumur Badar ya. Bahkan sampai ada omongan Nabi SAW ya, ketika mereka dilemparkan ke situ, ke sumur Badar ya, ditanya sama Nabi ketika sudah mati, Abu Jahal, Utbah, Abu Lahab, apakah kamu sudah menemukan apa yang dijanjikan Allah kepadamu? Kami sudah menemukan apa yang dijanjikan Allah pada kami. Apakah kamu sudah menemukan apa yang dijanjikan Allah pada kamu? Nabi ngomong gitu di tengah mayat-mayat. Masya Allah, ini Nabi ngomong di tengah mayat-mayat. Sahabatnya sampai bingung. Dia tanya, wahai Nabi, ngapain ngomong di tengah mayat-mayat gitu? Mereka kan udah mati, nggak bisa mendengar. Kata Nabi, dia bahkan lebih mendengar dari kamu. Itulah salah satu dasar syariat bahwa jangan sampai kita ngucapin kejelekan-kejelekan mayat ketika masih di keranda atau di tempat. Jangan diomongin karena mereka mendengar. Ya, omongin aja yang baik-baiknya. Ya, itu larangan tuh. Ini dijadikan dasar kita tidak boleh ngomong yang jelek-jelek terhadap mayat. Oh, dia meninggal ya, sembari apa? Sambil takziah gitu ngomong. Iya, dia emang dulu parah banget sama saya. Wah, nggak usah diomongin. Doain aja mudah-mudahan itu diampunkan Allah. Kecuali masalah hutang ya. Kalau masalah hutang harus. Nah, jadi jawaban Allah terhadap orang yang pengen ya, dosa itu kan gak kelihatan, gak ada hukumannya, enggak ya. Kamu nerima suap ya? Suap itu halal. Loh, kok halal? Kan dia rela ngasih ke saya. Alhamdulillah. Yang disuap dan yang menyuap neraka kata Allah. Kan halal Pak suap itu. Saya kan namanya suap bukan swab ya. Kalau swab itu ngecek corona, itu beda. Saya nerima uangnya halal dong Pak. Masa disebut haram sih? Kan dia rela ngasih ke saya. Iya, rela ngasih ke kamu, tapi setelah itu kamu berada di bawah pengaruhnya. Apapun yang dia lakukan, kamu sudah disuap, udah ada uang dia. Nah, itulah orang-orang yang yang merasakan dosa itu nggak kelihatan. Gak usah pusing, dosa nggak kelihatan ya. Iya, dosa nggak kelihatan kawan, tapi pengaruhnya pada Anda, keluarga Anda. Anda, keluarga Anda, bapak dan ibu Anda merasakan dosanya, jangan salah.
Dosa memang nanti bertanggung jawab sendiri, tapi pengaruh dosa itu mempengaruhi seluruh keluarga Anda, bahkan cucu Anda. Ya. Dapat uang nih, Mi, dari mana Mi? Itu ada yang ngasih gini. Oke, ya. Dikasih makan ke cucunya, dikasih makan ke anaknya. Ya. Ketika orang yang mengasih itu berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang Allah nggak sukai, diam aja, dia nggak bisa ngomong. Kenapa nggak bisa ngomong? Karena udah dapat. Alhamdulillah. Ya. Jamaah kampung takwa, astan rahimahullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan atau melihat siaran ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bisa jadi azab itu sudah ada. Allah itu yang punya tabir kegaiban. Allah itu yang mempunyai batas kegaiban. Gak tahu kita gimana. Betapa dekat kita dengan takdir Allah. Gampang saja Allah cabut nyawa kita ketika kita berbuat yang gak benar. Ketika kita mendukung sesuatu yang tidak benar. Ketika ditanyakan, kenapa kamu ngikut kayak gitu? Orang-orang pada ngikut sih. Ya, nanti kamu bakal berantem di neraka tuh nanti, seperti kisah yang waktu itu saya sampaikan dulu waktu itu lagi di Solo ya. Kamu berantem di neraka tuh nanti. Dan orang-orang seperti ini ya, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kita melihat orang-orang seperti ini berkumpul gitu, kayaknya kompak gitu. Padahal dalam hatinya syatta, dalam hatinya berpecah-pecah, berbelah-belah. Yang penting saya dapat apa yang saya inginkan, sabudoteing gitu. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu melihat orang-orang ini kompak melakukan makar, melakukan rencana-rencana jahat supaya orang yang menuju jalan Allah dihancurkan. Padahal mereka itu orang yang tidak menyatu. Menyatunya gara-gara nafsu. Nafsu lawwamah. Nafsu yang apa? Yang menyeru kepada keburukan. Ya. Jamaah kampung takwa astan rahimahullah. Kami ingatkan lagi kepada para jamaah yang suami atau istrinya belum bangun untuk subuh, ya, sholat subuh, diajak, dipeluk, ya, anaknya juga diajak, dipeluk, diberikan terus penguatan. Ayo kita sholat subuh, ayo menghadap Allah. Kita ingin keluarga kita sakinah, kita ingin keluarga sakinah, mawadah, warahmah, dunia dan akhirat. Jangan sampai cuma di dunia saja kita menyatu, tapi di akhirat kita berbeda. Ayo bareng-bareng sholat subuh lah. Ya. Susah banget Pak kalau dibanguninnya. Ya udahlah, itu bagian dari amal kita. Diajak, diingatkan. Kalau perlu ditegesin sedikit, nggak apa-apa juga. Asal jangan dipukul ya. Pukul nih, nggak sholat subuh nih. Diajak lah. Karena mengajak itu dia pahala. Mengajak itu adalah kebaikan. Mengajak itu menyempurnakan keimanan kita. Karena keimanan kita nggak sempurna kalau ada orang yang melanggar aturan Allah lalu kita diamkan. Nah, itulah yang disebut dengan wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Paling nggak di level kedua ngingetin pakai lisan. Sampaikan. Ya. Kalau ada yang mengingatkan, jangan marah-marah ke kita. Diingatkan itu rasa cinta loh, jangan salah ya. Kalau diingatkan, kembali kepada Allah, kembali kepada orang-orang yang menyeru kepada Allah, kembali kepada orang-orang yang mengajak kepada ibadah, kepada amal. Kalau ada orang yang mengingatkan seperti itu, peluk kalau perlu. Rangkul, peluk. Ya Allah, makasih ya kamu udah ngingetin aku. Kamu sudah ngingetin keluargaku, terima kasih. Karena bisa saja tetangga kita yang mengangkat tangan kita dari neraka, kawan. Sekali lagi.
Karena bisa saja tetangga kita yang mengangkat tangan kita dari neraka, dari azab Allah. Karena dia mau mengingatkan. Jadi jangan, wah, saya nggak mau lah disebut orang-orang ini sama. Bukan masalah sebutan, bukan, diajak supaya kita menuju Allah. Ya. Alhamdulillah tuh, Kampung Asten sudah mulai Al-Quran mulai dipelajari di Kampung Asten. Bapak-bapaknya ada pengajian baca Quran, anak mudanya juga, ya mudah-mudahan ibu-ibunya juga, amin. Dekatkan terus kita kepada Al-Quran, dekat terus, sehingga kampung kita itu jadi baldatun thayyibah, kampung yang baik, wa rabbun ghafur, dan Allah yang mengampuni atau Allah yang memberi pengampunan kepada kampung tersebut. Berkah tuh kampung. Ya. Dan sekarang itu sudah ada ciri-cirinya, tanda-tandanya. Satu misalnya, alhamdulillah saya mudah-mudahan tidak terjadi, tidak melihat kampung ini dimasuki orang-orang yang misalnya ya pengedar gitu ya. Ataupun saya belum, ya mudah-mudahan enggak. Itu ciri-ciri kampung berkahan. Nomor 2, kampung yang diberkahi itu ada beberapa orang-orang yang memberikan infak, sedekah. Ada yang infak tanah, ada yang infak tenaga, ya. Itu kampung berkah loh. Ya. Kapan waktu itu ya, waktu kita memperbaiki MCK waktu itu ya, nambahin atap MCK. Saya pernah mengukur itu. Jadi ketika kita memperbaiki atap MCK itu kan materialnya ada di belakang tuh ya, belakang rumah Pak Hadi sebelah situ ya. Kemudian apa yang terjadi, dan itu mengagumkan luar biasa ya. Itu berkahnya satu kampung tuh begitu. Cuma 2 jam saja material itu hilang, sudah selesai di situ. Pasir nggak ada, batu nggak ada. Sampai anak-anak kecil, anak-anak balita pun mau membantu pekerjaan gotong royong satu kampung, luar biasa ya. Itu layak dijadikan A+, layak diberikan penghargaan. Jadi kampung ini begitu ingin supaya kampungnya berubah ke jalan yang lebih baik. Sampai anak-anaknya, nenek-neneknya juga ada. Saya lihat tuh nenek-nenek ikut, masya Allah tuh. Kita juga malu. Kita paling sanggup seember, dia udah berapa kali bolak-balik. Anak-anak kecil juga. Subhanallah, ini mudah-mudahan menjadi kampung takwa, kampung berkah ya, kampung yang diridhoi Allah. Jamaah kampung takwa astagfirullah, kembali lagi ya. Ini adalah ancaman dari Allah, bisa saja ya. Bisa saja azab itu ada di sekeliling kita, tinggal cek sebentar gitu, ya. Tinggal beres semua ya. Goyangin sedikit bawah kampung ini batas bawah digoyang sedikit batunya, batu apa, cadas ya. Batu cadas bawah kampung ini digoyang sedikit, lumer semua ke bawah. Ya. Nah, itu sudah beberapa tanda-tanda ya, udah ada ya. Kita termasuk kampung rawan bencana ya, ada longsor dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap terus menerus tegak menuju Allah Subhanahu wa taala, dekati orang-orang yang menuju Allah. Hadir ke majelis ilmu, datang ke mushola ya. Datang ke majelis ilmu, gemar dengan amal ya. Saling nasihat menasehati, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bukan saling benci membenci. La tahasadu, kata Nabi, janganlah engkau hasad. Tahu gak yang disebut hasad? Hasad adalah menginginkan nikmat orang lain enggak jadi di situ, balik ke kita atau balik ke orang yang lain. Itu hasad. Jangan sampai kita jadi orang yang hasad.
nikmat yang dimiliki orang lain itu dibuang dari dia, itu hasad tuh ciri-cirinya, ya. Jadi kalau orang yang hasad, ya, punya sifat hasad ini, nikmat orang lain itu tidak dimiliki dia lagi dan dia senang. Nah, itu ciri-ciri hasad tuh, ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.